online jika diperlukan, bisa Meet, bisa juga via Telegram, offline juga memungkinkan kalau waktunya memungkinkan. Juga jangan lupa mengupdate di Google Drive ya, dan notif. Jadi setelah update Google Drive, notifikasi ke saya bahwa folder apa yang atau dokumen apa yang sudah diupdate, dan pastikan itu formatnya adalah PDF, gitu ya. Beberapa kelompok itu sudah menyelesaikan kelas diagram, jadi udah bisa lanjut ke desain database dan antarmuka. Untuk desain database nanti upload lagi Google Drive, jadi saya bisa lihat struktur finalnya dari tabel-tabel field, tipe data, primary key dan foreign key. Jadi struktur tabel itu saya perlukan. Kalau Figma paling nanti share aja link Figma-nya supaya saya bisa lihat. Kemudian begitu dua benda itu selesai, programmer udah bisa kerja. Ya, programmer udah bisa kerja. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan programmer juga bisa tanyakan Japri juga boleh. Di grup Telegram. Nah, untuk hari ini materinya tidak banyak untuk dari sisi slide, berfokus kepada bagian akhir yaitu deployment diagram. Jadi diagram bagaimana aplikasi atau sistem kita ini terpasang, entah itu yang aplikasi desktop, entah itu adalah basisnya klien server. Nah, jumlah diagram ini yang perlu dibuat cuma satu diagram ya, cuma perlu satu diagram. Itu untuk masuk laporan. Oke. Nah, secara definisi adalah diagram ini memodelkan implementasi fisik. Ya, implementasi fisik. Berarti kita berbicara hardware-nya apa, software-nya apa, konfigurasinya apa, hubungan antara hardware dengan software-nya, bahkan hubungan antara hardware yang satu dengan hardware yang lain, gitu ya. Nah, untuk yang komponen hardware atau perangkat keras itu disebut dengan nodes. Ya, kemudian software, untuk komponen softwarenya itu disebut dengan artifak. Jadi ada dua nama, satu node untuk perangkat keras, satu lagi artifak untuk yang perangkat lunaknya. Nah, ini adalah contoh. Ini adalah contoh untuk deployment. Di sini ada paling kiri atas itu ada presentation server, ada policy server. Intinya yang mau dilihatkan di sini adalah node-nya itu berupa box, ya, berupa kotak 3 dimensi. Itu adalah box-nya, di mana box itu meliputi dua bagian. Satu perangkat kerasnya sendiri, yaitu device. Ya, di saat ini kita sebut dengan device. Kemudian satu lagi sebutnya apa? Contohnya OS, ya, yaitu execution environment-nya. Jadi environment di mana software itu dieksekusi. Jadi ada device, ada execution environment di dalamnya, juga berupa node, dan yang paling dalam adalah software itu sendiri. Software itu ya bisa bentuk file, tabel, dan lain-lain. Nah, gunanya apa? Pertama adalah untuk visualisasi topologi. Akan membantu untuk misalnya pada kondisi client server, atau servernya dibagi tugas, ada yang server fisik web, ada server fisik database, dan seterusnya. Ya, berikutnya adalah bagaimana mendeskripsikan runtime-nya. Bentar, ini saya matikan mikrofon. Dulu. Oke. Berikutnya node. Jadi itu bentuknya adalah kotak 3 dimensi. Dan kita boleh meletakkan node di dalam node. Ya, disebut dengan sub node. Ya, itu untuk node-nya. Jenis-jenis node itu ada device node yang saya sampaikan tadi, berarti secara fisikal.
artinya bisa komputer, bisa laptop, komputer server, bisa perangkat mobile. Jadi yang secara fisikal mampu melakukan komputasi. Yang kedua adalah execution environment. Berarti ini adalah dia software juga, ya. Dia runningnya di dalam node yang device. Dia gunanya adalah untuk mengeksekusi elemen software yang lain, gitu ya. Dan termasuk di sini adalah yang paling mudah disebut dengan kontainer. Ya. Kontainernya dapat berupa operating system. Jadi kalau kalian servernya nanti OS-nya Linux, ya nanti berarti ada device server, kemudian node yang paling luar, di dalam device server itu ada lagi node untuk execution environment, itulah OS Linux-nya berada. Kalau laptop bagaimana? Kalau laptop berarti ada node di luarnya untuk laptop kalian, laptop klien misalnya ya. Nah, ada node lagi di dalamnya merepresentasikan execution environment. OS-nya misalnya adalah Windows. Kalau di HP gimana? Di HP juga sama. Node perangkat kerasnya adalah mobile phone-nya, smartphone kalian. Sementara ada kotak lagi di dalamnya, execution environment-nya misalnya adalah Android atau iOS. Ya. Kemudian bagaimana penamaannya, pelabelannya? Nah, kita bisa label misalnya dari pabrikannya, tipe, dan make-nya, dari tipe production-nya. Kemudian bisa juga dari fungsinya, misalnya database server, web server, dan seterusnya. Bisa juga ditambah dengan pernyataan OS yang digunakan, Linux server, Solaris server, dan seterusnya. Dan juga bisa ditambahkan informasi karakteristik. Jadi misalnya kita perlu requirement minimal memori 2 GB, disk space 32 GB. Misalnya versi server minimal 2.5.1. Nah, itu kita bisa tuliskan karakteristik khususnya sehingga software kita tahu minimum requirement atau recommended requirement akan terpasang itu yang bisa berjalan normal, sehingga ketika terpasang dan softwarenya bisa berjalan normal, itu recommended-nya di spesifikasi apa. Berikutnya artifak. Ya, kalau artifak ini bisa berupa file, ya. Pada umumnya sih memang semua benda di dalam laptop kita adalah file, ya. Tapi bisa spesifik, misalnya source code-nya, atau PHP itu source code jatuhnya, executable, berarti bisa sudah exe-nya, ada dokumen yang digunakan, entah itu library juga bisa, script, dan seterusnya. Ini stereotype untuk artifak. Ini contohnya. Jadi kalau kalian nanti membuat deployment diagram, kurang lebih seperti ini. Tapi ini contoh yang multi server ya, multi server. Kalau kalian mungkin kalau dia cuma web server, berarti cuma dua perlunya. Device, personal komputer, dalamnya ada OS, bisa Windows atau Linux atau Mac OS misalnya. Ini di sebelah kiri saya lupa gambarin kotak warna pink untuk OS-nya. Nah, di dalam itu baru ada web browser. Web browser sebetulnya perannya juga jadi kontainer. Kenapa? Karena dia kan sandbox, gitu ya. Dia running di dia sendiri. Nah, di situ dibuatkan kotak. Kemudian di sisi device server itu ada Sunfire X4170 server. Di dalamnya ada SUSE Linux Enterprise 10. Di dalamnya ada kontainer lagi, ya. Kenapa? Karena kan tempat bisa running misalnya PHP dan seterusnya itu dalam Apache, maka dia jadi kontainer juga. Nah, itu menyisakan file artifak. Di sini ada mod atau extension, kemudian ada konten lain dan seterusnya. Contoh database bisa dilihat di kotak biru paling kanan. Nah, itu ada Sun Spark Server. Di dalamnya ada kontainer OS, namanya Sun Solaris 10. Di dalamnya ada lagi kontainer yang warna putih, database. Nah, itu Oracle 11G. Nah, yang perlu ditulis di sini bukan tabel ya. Yang perlu ditulis di sini untuk kalian, saya minta itu nulisnya skema cuma satu aja, yaitu untuk nama database. Ya, ini untuk menghindari kalian punya 20 tabel nanti harus jadi menghindari menuliskan 20 skema ya. Jadi kalian cuma perlu bikin satu skema,
nama database. Itu aja yang mesti dicatat sama analis ketika membuat ini. Nah, bagaimana jadinya ketika kalian itu servernya, web servernya di situ, database servernya di situ, ya nggak masalah. Berarti di dalam kotak pink itu, di dalam kotak OS itu, maka ada dua kotak warna putih. Ada kontainer putih, node ya, ada node untuk Apache HTTP server, mungkin kalian ada node lagi untuk MySQL. Nah, apa hubungan antar node? Ya, pertama ada protokol, gitu ya, kapasitas SQL dan segala macam. Bagaimana hubungan antar device dengan device? Kalau berbasis web berarti ada protokol juga. Di situ pakai HTTP. Nah, jadi kurang lebih seperti ini yang perlu dibuat oleh mahasiswa. Nanti ketika kalian sudah siapkan, kirim ke saya untuk di review. Kalau oke, ya berarti bagus, bisa dimasukkan ke laporan. Nah, itu dia untuk yang web server. Bagaimana kalau yang mobile? Ini udah slide terakhir ya. Ini perlu saya modif lagi sebetulnya. Jadi untuk mobile device itu kan harusnya ada kotak dulu, kemudian Android itu di dalam kotaknya mobile device. Jadi gambar sebelah kanan ini perlu saya perbaiki. Nah, di dalam OS-nya itu sendiri ada aplikasi, ya, APK. Di dalamnya ada lagi resource yang diperlukan. Tapi ini kalau saya cuma ngebayangin struktur umum lah ya, struktur umum. Karena kalau dibuka sih file APK itu isinya itu ada DEX-nya, ada SC-nya, ada manifest, dan lain-lain. Cuma kalau kalian dari proposal yang kalian ajukan, yang saya lihat itu adalah yang deployment diagram ini, di mana device-nya kalau kalian pakai web browser berarti personal computer, kalau kalian bikinnya pakai Android misalnya berarti ya mobile device, ya mobile device. Di dalam, jadi ada kotak biru mobile device, di dalamnya ada kotak pink ya untuk OS Android. Nah, di dalamnya baru artifak itu kotak biasa aja, tidak 3 dimensi. Nah, itu bertuliskan nama APK kalian. Nah, kalau berhubung dia dengan server kalian untuk nyimpan data, narik data segala macam, berarti ada protokol HTTP. Panahnya tentu dari kotak putihnya aplikasi ke kotak putihnya web server. Ya, nah jadi kalau secara materi cuma itu, ya, secara materi cuma itu. Berdasarkan pengumuman saya tadi juga saya udah terima beberapa notifikasi untuk bahwa sudah ada yang mengupdate form dari Google Drive, sudah ada yang mengupdate Google Drive. Saya usahakan segera direview karena waktu makin dekat ya, kita udah di akhir 29 November ya, udah akhir November. Ini bakal banyak bolak-balik kita nih untuk kalian direview, perbaiki, nanti saya finalkan untuk mengejarkan laporan. Mudah-mudahan kalian aman, mudah-mudahan kalian aman dalam pengertian biasanya makin akhir semester ini makin menumpuk semua yang mesti dilakukan, ya. Jadi mudah-mudahan aman. Ketua jangan lupa monitor hasil kerja anggotanya, cek apakah memang bisa on schedule, selesai sesuai tanggal di learning. Ketua kalau ada isu lapor. Tapi kalau kebalikannya, misalnya ada anggota, ada yang mau disampaikan saya, japri juga oke. Kemudian analis segerakan selesaikan tugas kalian, karena itu ada sequence skenario, ya ada skenario, bikin sequence diagram sama kelas diagram. Harusnya bikin kelas diagram nggak lama ya, kelas diagram tuh harusnya nggak lama karena nama-nama kelasnya itu sudah ada di sequence, nama-nama propertinya sudah ada di skenario, paling tinggal menentukan berapa tipe data, mana FK dan PK, kemudian metodenya sudah ada di sequence. Jadi kelas diagram harusnya tidak lama. Sequence diagram mungkin karena kalian belum familiar, nanti
take time, tapi tetap bisa dikerjakan, saya rasa nggak ada masalah. Pastikan aja bisa menyelesaikan sesuai urutan yang ada. Dan beberapa kelompok tuh udah bagus, sudah bisa lanjut ke pembuatan database dan Figma-nya, ya. Sebelum saya close, nanti saya coba ambil screenshot dulu sebentar, ya, untuk nomor. Ada satu, ya. Oke. Nanti apabila ada pertanyaan, kita lanjutkan di grup Telegram masing-masing, ya. Dan kalau memang memang harus spesifik, ada hal yang mesti ditunjukkan dan diskusi langsung, paling saya buka sesi Google Meet lah, jika memungkinkan. Ya, tapi kita bahas dulu lah, baik dari screenshot yang kalian berikan maupun dari pertanyaan yang kalian berikan. Mudah-mudahan semua tetap semangat untuk mengerjakan laporan, mengerjakan aplikasi ini sampai tuntas, ya. Oke, saya rasa itu saja. Saya mau lanjut untuk ngecek laporan dari kalian. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, makasih banyak ya. Saya lanjut ke isi laporan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.